Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Laksana Sakti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana platform-platform media sosial mempengaruhi atlet dalam berkomunikasi dengan penggemar, teman maupun publik atau pejabat. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu media sosial. Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah pelantara digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau memberikan konten berupa tujuan, foto, video, dan merupakan pelataran digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Dalam atlet dan media sosial dapat menjadi kombinasi yang mudah berubah. Namun jika dipikir sebelumnya, platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook dapat meningkatkan citra publik para pemain atau atlet lebih jauh lagi di karir mereka. Media sosial menyediakan platform yang kuat bagi para atlet untuk berkomunikasi dengan penggemar, teman antar atlet, keluarga, dan publik. Dengan adanya platform ini, atlet bisa berinteraksi langsung dengan penggemar tanpa harus bertemu langsung. Namun pengaruh sebagian besar atlet di media sosial dibatasi oleh ketakutan akan dampak yang dapat merusak karir mereka, seperti perilaku yang kurang baik dalam menggunakan sosial media. Contohnya seperti waktu itu pemain sepak bola yaitu Hansa Muyama. Saat masa top performanya, ia membuat story Instagram foto makan nasi padang dengan caption pemain sepak bola juga manusia, makan nasi padang dan gorengan gak apa-apa, yang penting halal. Gitu aja repot. Hansa Muyama mengatakan seperti itu karena ia membuat story Instagram seperti itu dan dilihat banyak orang, dan salah satu orang tersebut yaitu pelatih. Ia langsung tidak dipanggil ke timnas senior lagi. Dan di sini kita tahu bahwa media sosial jika kita gunakan dengan tidak tepat akan menjadi bumerang kepada kita. Tidak hanya berinteraksi dengan sesama pengguna saja, atlet yang mempunyai karir bagus juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai tambahan penghasilan dengan cara yaitu endorse atau mempromosikan suatu produk dengan membuat story atau postingan produk tersebut di platformnya yang bertujuan para penggemarnya membeli produk tersebut. Nah, teknologi ini telah menjadi bagian penting dalam kepelatihan dan kinerja atlet di era olahraga modern. Nah, teknologi ini dapat membantu atlet untuk meningkatkan kemampuan, kesehatan, serta strategi mereka yang belum pernah digunakan sebelumnya. Beberapa contoh teknologi yang dapat digunakan oleh atlet yaitu yang pertama ada perangkat pelacaan kinerja, yang kedua ada analisis data, yang ketiga ada simulasi, dan tiga itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perangkat pelacaan kinerja. Nah, alat ini dapat membantu untuk mengukur di aspek kinerja atlet seperti jarak, kecepatan, denyut jantung, kalori, dan lain sebagainya. Nah, perangkat ini dapat memberikan umpan balik secara real time atau menyimpan data untuk dievaluasi oleh atlet sehingga atlet dapat meningkatkan kinerjanya ke depannya. Nah, beberapa contoh perangkat pelacaan kinerja yaitu ada sensor gerak, terus ada rekaman video, dan yang terakhir ada smartwatch. Nah, smartwatch seperti ini ya. Jadi dalam smartwatch ini dia itu langsung terkoneksi atau terhubung langsung dengan internet ataupun smartphone. Nah, dalam smartwatch ini terdapat banyak fitur model olahraga. Jadi atlet itu dapat menggunakan jam tangan ini untuk misal melakukan olahraga renang, sepak bola, lari, dan lain sebagainya. Nah, atlet dapat menggunakan model olahraga tersebut dalam smartwatch ini agar atlet tahu kinerjanya dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, kita mari buka smartwatch ya. Jadi ada beberapa fitur di smartwatch. Di situ kita bisa lihat. Nah, ada O2 ini juga indikator kesehatan bagi atlet ya. Nah, kita akan melihat mode olahraga. Nah, di sini ada mode olahraga berbagai mode olahraga ya.
ada lari, ada sepeda, ada yoga, ada basket, ada sepak bola, ada badminton, ada skipping. Nah, sorry kepencet ya. Ada renang juga, ada karate, dan berbagai macam olahraga lainnya. Nah, ada taekwondo ya. Nah, gitu itu kita bisa milih ya. Jadi kita misal mau melakukan aktivitas apa, misal taekwondo, kita pilih fitur di situ ada taekwondo. Ataupun sepak bola, kita pilih sepak bola. Atau badminton, atau renang, atau lari dan lain sebagainya. Saya sering melakukannya itu lari ya. Jadi lari atau sering menggunakan smartwatch karena ringan saja gitu daripada menggunakan HP, karena ini langsung terkoneksi dengan HP. Nah, di situ juga ada tekanan darah ya, untuk mengukur tekanan darah. Di sini kita akan mengecek tekanan darah. Nah, itu jadi hasilnya 131/82. Nah, termasuk normal ya. Tidak mengalami resiko untuk hipertensi. Dan saya tidak bisa mengatakan bahwa 100% akurat, karena kalau indikator kesehatan dalam smartwatch ini 100% akurat, nanti yang ada itu check up rumah sakit malah tutup. Oke, yang kedua ada analisis data. Jadi analisis data ini adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data kinerja atlet dengan cara menggunakan perangkat lunak, algoritma, serta kecerdasan buatan, yaitu AI. Jadi analisis data ini dapat memberikan wawasan yang sangat dalam bagi atlet untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan pola atlet. Serta analisis data ini dapat memberikan saran kepada atlet untuk meningkatkan kemampuannya atau kinerjanya agar atlet sendiri dapat menjadi lebih baik ke depannya. Nah, ada beberapa contoh teknologi yaitu analisis data ini. Yang pertama ada aplikasi kepelatihan. Dan yang kedua ada dashboard statistik, dan yang ketiga ada sport analis. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai sport analis. Nah, seorang analis olahraga atau sport analis adalah individu yang memeriksa dan menganalisis data, statistik, dan kinerja atlet atau tim untuk memberikan wawasan dan pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek tertentu dalam dunia olahraga. Analis olahraga menggunakan pendekatan analitis untuk membantu pelatih, pemain, dan organisasi olahraga membuat keputusan yang lebih baik. Dan ini adalah salah satu contoh analisis dalam permainan sepak bola. Oke, yang ketiga ada simulasi. Nah, simulasi adalah teknik yang mereplikasi situasi atau lingkungan olahraga, baik nyata maupun imajiner, dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, atau virtual reality. Nah, tujuannya adalah memberikan pengalaman, belajar, atau latihan yang lebih realistis, menarik, dan menantang bagi atlet. Contoh perangkat simulasi meliputi treadmill, simulator balap, atau headset VR. Nah, seperti yang saya pakai ini adalah headset VR. Nah, ya, seperti ini ya bentuknya ya. Nah, dengan menggunakan simulasi, atlet dapat melatih keterampilan, menguji kemampuan, dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, untuk VR kali ini sangat menarik ya. Nah, ini kita bisa lihat di dalam video ada permainan roller coaster. Nah, salah satu contohnya ya seperti ini. Jadi di dalam alat VR tersebut terdapat video. Jadi ada kayak imajiner lah, kayak kita di dunia nyata gitu loh, tapi virtual gitu. Seperti ini ya. Nanti saya juga akan menjelaskan mengenai VR dalam dunia olahraga.
Oke, teknologi tidak hanya mempengaruhi cara atlet dilatih dan memahami kinerja mereka sendiri, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap keunggulan atlet. Teknologi dapat membuat atlet lebih dihargai, dikagumi, atau diinspirasi oleh media dan penggemar karena kemampuan atau prestasi yang mereka capai sangat luar biasa. Nah, contohnya adalah Messi ya dalam sepak bola. Jadi Messi itu salah satu pemain yang memiliki trofi individu Ballon d'Or terbanyak, yaitu 8, dan juga trofi tim atau seluruh trofi yang pernah diraihnya yaitu ada sebanyak 43. Nah, dan setahun yang lalu Messi juga mendapatkan 1 Piala Dunia bersama timnas Argentina. Nah, Messi ini di Instagram ketika mengupload sebuah foto yang mencium trofi Piala Dunia itu mendapatkan like terbanyak di Instagram, dan itu belum ada yang memecahkan rekor tersebut, like terbanyak. Nah, jadi para penggemar tuh sangat suka dan sangat bangga atas pencapaian Messi yang diraihnya, karena beliau itu susah payah dari 2014 gagal di final, 2018 gagal, dan dia mendapatkan juara 1 Piala Dunia yang di tahun kemarin 2022. Nah, itu sangat menginspirasi bagi para penggemarnya bahwa bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu. Nah, teknologi juga dapat membuat atlet lebih dikritik, dicurigai, atau ditolak oleh media dan penggemar karena penggunaan atau penyalahgunaan teknologi dalam olahraga. Nah, contohnya adalah atlet yang terlibat dalam doping, VAR, atau e-sport. E-sport juga termasuk itu. Jadi ya tadi yang pertama ada VAR ya. VAR itu kan ada ya cuplikan tadi kayak misal dalam pertandingan atau pas dalam sepak bola ya, ini meludahi pemain lawan. Nah, itu kan terlihat dari VAR. Nah, itu bisa jadi itu nanti setelah pertandingan dia akan mendapatkan kritikan oleh media maupun para penggemar yang diludahinya. Atau tadi juga ada doping. Doping itu merugikan tim. Kalau ada yang pemain curang melakukan doping, itu akan dibanned biasanya. Jadi ya kurang lebih berapa tahun lah gitu. Dan tadi juga ada e-sport. E-sport juga sama. Jadi kalau e-sport itu pengalaman saya ya, dalam dunia e-sport itu kan terlihat di kamera ya. Jadi ketika ada permainan tuh ada permainan, terus ada tim A, tim B itu di pojok kameranya. Nah, ketika menang melakukan selebrasi. Nah, ketika tim lawan terprovokasi atas selebrasi kemenangannya, itu bisa jadi dia nanti akan dikritik oleh para penggemar timnya. Itu bisa jadi karena apa? Mungkin karena selebrasinya itu terlalu membuat fans dari tim lawan itu terpancing emosinya, atau enggak terlalu mungkin ada unsur sara yang disengaja. Itu akan membuat para penggemarnya itu akan mengkritik atlet tersebut. Nah, seperti itulah dampak teknologi dan juga media sosial bagi pelatih dan atlet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, dan dunia virtual. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah, sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Nah, pada ranah olahraga, seorang atlet mampu berinteraksi dengan supporter melalui teks, video, atau gambar yang dapat memperkuat rasa kesetiaan dan persatuan antara supporter, pemain, dan klub. Akan tetapi, dengan adanya media sosial tidak selalu memberi dampak baik kepada mental atlet. Kritik dan saran yang kurang membangun lebih cepat diterima atlet karena kemudahan berkomunikasi. Ketika atlet mendapatkan sebuah prestasi, akan lebih mudah diterima dan diapresiasi oleh masyarakat luas.
Contohnya adalah pada saat mungkin di dalam atlet ketika dia sedang mengalami penurunan karir atau sedang underperform, biasanya dia akan mudah dikritik oleh supporternya sendiri ataupun oleh salah satu temannya. Itu juga bisa terjadi di dunia atlet seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ibadur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 61014211097. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan identitas atlet pria dan wanita di dunia olahraga. Lebih tepatnya di media sosial. Di sini untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah sosiologi olahraga. Nah, di sini ada beberapa perbandingan dari cara dipresentasikan ataupun dipersepsikan antara atlet pria dan atlet wanita di media sosial. Yang pertama, pengaruh media sosial dan teknologi terhadap identitas atlet pria dengan atlet wanita dapat dibandingkan secara signifikan di zaman digitalisasi saat ini. Hal yang kecil dapat kita lihat, yaitu dari jumlah followers antara kedua atlet tersebut. Apalagi seorang atlet wanita yang memiliki paras yang begitu menawan, pasti banyak sekali orang-orang yang mengikuti jejak digitalnya. Tidak hanya itu, support untuk atlet wanita akan terlihat lebih signifikan dari para followersnya dibanding dengan atlet pria. Ketika atlet wanita akan bertanding ataupun selesai bertanding, pasti akan banyak sekali orang-orang yang mensupport atlet wanita. Berbeda dengan atlet pria. Dalam arti atlet wanita ini memiliki ketenaran yang lebih tinggi karena banyaknya support yang terutama oleh kaum pria pada zaman sekarang. Nah, yang selanjutnya adalah hujatan yang datang dari netizen. Para netizen tidak akan segan menjudge atau menghina atlet pria ketika melakukan kesalahan di dalam atau saat pertandingan. Maka hujatan-hujatan akan datang langsung dengan pedas sekalipun. Berbeda terbalik dengan atlet wanita. Jika ia kalah ataupun melakukan kesalahan saat pertandingan, atlet wanita cenderungnya akan mendapatkan penyemangat lebih, bahkan ketika melakukan kesalahan ataupun kalah di dalam pertandingan. Nah, itu tuh ada sedikit perbedaan antara pria dan wanita. Walaupun tidak semua seperti itu, tetapi banyak sekali hal-hal tersebut yang terjadi pada saat ini. Yang terakhir yaitu komentar-komentar di setiap postingan ataupun like yang terdapat ataupun yang diterima atlet juga berbeda antara atlet pria dan juga atlet wanita. Atlet wanita lebih unggul jika mereka memposting sesuatu ataupun endorse atau semacamnya. Bahkan atlet wanita seringkali diundang di acara televisi ataupun acara podcast dibanding atlet pria. Karena dari pihak yang mengundang ingin viewers pada kontennya lebih banyak jika mengundang atlet wanita. Karena followers atlet wanita itu cenderung lebih banyak dibandingkan followers atlet pria. Sekian mungkin contoh yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang kesehatan mental dan teknologi. Apakah teknologi itu berpengaruh terhadap kesehatan mental? Banyak sebagian atlet menganggap teknologi itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Karena apa? Karena pada dasarnya penggunaan media sosial sendiri
itu untuk mengetahui banyak hal terhadap suatu dalam bidang olahraga. Dan media sosial sendiri itu bisa mengetahui apa aja kegiatan yang kita expose di media sosial kita itu sendiri. Media sosial sendiri itu sangat sering terjadi pada atlet-atlet besar, itu banyak pujian, banyak hujatan tergantung si atlet itu meng-share tentang apa. Di sini saya akan mencontohkan salah satu atlet timnas sepak bola Indonesia, yaitu Pratama Arhan. Pratama Arhan sendiri sekarang bermain di Liga Jepang dan masih aktif di timnas nasional. Pada dasarnya Pratama Arhan sendiri juga aktif di media sosial. Sebelum menikah, Pratama Arhan sendiri itu bermain bagus dan sering dapat pujian di media sosial. Dan sekarang setelah dia menikah dan bermain kurang baik di timnas, banyak hujatan yang ada di media sosialnya Pratama Arhan. Itu menurut saya itu dampak negatif bermain media sosial. Karena apa? Dampak negatif sendiri itu banyak haters yang sering menghujat si atlet karena dia bermain buruk. Seharusnya misalnya atlet bermain buruk atau kurang baik itu bisa disupport, bagaimana dia akan kembali ke performa terbaiknya sendiri. Jika si atlet tersebut sering mendapat hujatan, maka si atlet tersebut akan merasa hilang kepercayaan dirinya, kan kepikiran bagaimana mentalnya itu sering kepikiran kepada si atlet tersebut. Makanya itu adalah dampak negatif dari bermain media sosial. Jika jadi seorang atlet, menurut saya tidak usah terlalu merespon haters menganggap si atlet itu kurang baik. Menurut saya atlet juga kurang bermain media sosial, fokus untuk pelatihan dan pertandingan. Buktikan kepada haters tersebut jika kita bisa lebih baik dan menghapus cacian-cacian dengan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Pak Agus, Basicnya tinggi. Basicnya tinggi. Dulu awalnya 7, kesini itu udah 7 bulan ya Pak ya? Iya, 7 bulan. Jadi Pak, pertanyaan saya Pak mengenai pengaruh teknologi dan media sosial dalam pelatih maupun atlet. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak teknologi telah mempengaruhi cara Bapak melatih atau berpartisipasi dalam dunia ini? Menurut pengalaman Bapak sendiri. Teknologi memang setiap olahraga mengalami ada apa ya, impact ya, ilmu pengetahuan penting sekali itu perkembangan sistem pelatihan dan cara melatih apa teknik juga kan banyak dari teknologi. Kita bisa mencontoh teknik dari
sebagai media ya bagi pelatih yang lain yang bagus kita ambil untuk peningkatan di kasan lagi. Itu dari awal Bapak berkarir sampai sekarang tadi. Nah, kira-kira teknologi yang muncul tuh yang mungkin menurut Bapak paling berpengaruh itu teknologi apa? Ya teknologi perkembangan cara melatih ya, seperti cara melatih sistem Pelatihan, ya, sistem pelatihan juga pola latihannya juga, terus macam jenis latihannya itu ya macam-macam kan banyak sekali itu. Sekarang ada apa itu banyak sekali itu kan mempengaruhi ya banyak jenis sekali untuk melatih endurance itu banyak sekali macamnya sekarang. Kan dulu kan hanya lari lari itu hanya itu aja. Sekarang banyak sekali pola ipteknya itu kan banyak sekali sekarang gitu. Yang kedua ya Pak ya, apakah Bapak merasa media sosial itu memiliki peran dalam membangun citra atau popularitas seorang atlet tinju, di mana pengaruhnya terasa? Kayak media sosial itu apakah mempengaruhi atlet dalam memiliki peran membangun popularitas mereka? Ya, sangat penting sekali ya. Dengan media sosial kita bisa menampilkan peran kita seperti mengupload video kita dan juga mencontoh dari upload atlet yang lain. Itu sangat penting sekali untuk meningkatkan motivasi kita juga melatih, juga latihan ya, untuk latihan untuk meningkatkan seperti itu kita contoh ya, tampilan ya, itu untuk motivasi untuk dengan contoh yang lain. Yang ketiga Pak ya, dalam konteks teknologi dan media sosial, apa aspek yang menurut Bapak paling berpengaruh dalam mempromosikan pertandingan atau latihan? Yang paling berpengaruh teknologi dan media sosial mempromosikan aja ya Pak. Banyak sekali ya Pak. Karena iklan Ya, iklan seperti itu kan promosi di media itu kan langsung menyebar itu sangat pengaruh sekali dan juga mudah dilihat dan ditonton dengan yang lain, jadi cepat sekali penyebaran ataupun sekarang kan sudah marak ya Pak, media sosial kita kan kalau fake itu entertainment kan banyak ya, jadi itu kurang lebih mempromosikan olahraga tinju tersebut ya Pak. Oke Pak, yang selanjutnya bagaimana Bapak menjaga fokus dan konsentrasi Bapak sebagai pelatih tinju di tengah distraksi yang mungkin ditimbulkan oleh media sosial, misal ada pengaruh buruk dari media sosial yang mungkin menyebabkan kayak tinju itu dipandang buruk bagi masyarakat lain. Gimana Pak tanggapan Anda? Memang dulu waktu sebelum ada media ya, tinju atau kickboxing bela diri itu dalam sikap keras, agak kasar, uraan. Tapi setelah ada media ini, kita kalau upload yang bagus pertandingan, latihan, kita bisa menarik itu. Ataupun orang tua memahami bahwa olahraga bela diri itu tidak keras dan tidak kasar, tidak uraan. Dan sekarang ada banyak yang sekolah sarjana, SMA. Kalau dulu banyak sekali juga sekolah itu asal uraan ikut, tapi memang berada di jalan nggak mungkin ikut di sini. Sekarang sportivitas olahraga itu sangat tinggi, banyak sekarang tuh nggak uraan lah, nggak brutal di jalan. Ada aturannya. Ya. Kalau kan sekarang kalau atlet kan ada kepala, Ada pengaman tuh orang tua sekarang lebih paham. Ya, safety banget lah Ya Pak. safety ya, tidak bahaya. Ya Pak, untuk terima kasih Pak. Oke, kali ini saya bersama salah satu atlet dari Ranggol United Putri. Siapa Mas namanya? Arif ini salah satu atlet dari sini ya. Jadi untuk prestasi yang paling tinggi pernah diraih sama Mas?
Kejuaraan kemarin mendapat emas. Ini juara emas waktu kemarin di Jepara ya. Kudus ya. Nah Mas, saya ingin tanya Mas mengenai teknologi dan lingkungan sosial kegiatan ya. Menurut Mas nih, selama Mas berkarir dari awal ini teknologi ini, ya, teknologi apa yang mempengaruhi Mas dalam berlatih maupun dalam pertandingan? Apa ya, yang membuat Mas tuh meningkatkan kemampuannya kemarin apa yang dalam pertandingan? Saya itu sih banyak belajar pertandingan, cara-cara tekniknya, Jadi kayak lihat YouTube ya. Jadi kita itu bisa belajar mandiri lah, berarti nggak ngandelin di sana. Jadi di sana dapat, jadi di rumah juga. Nah Mas, ini kan kalau dari Mas sendiri, tinju itu sebenarnya ada sensor geraknya ada. Nah itu menurut Mas gimana? Pengaruhnya dalam pertandingan Ya sangat bagus. Jadi kita bisa menghindari tendangan, apa pukulan, terus bisa cepat-cepat umpan dan lawan ya. Nah untuk kayak film terus itu juga berpengaruh juga lah. Iya. Tapi kalau dalam latihan, apakah juga akan itu atau hanya pas saat pertandingan? Dan kita saat latihan juga menggunakan biar kita bisa cedera. Dari cedera. Iya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, jika kan ada pengaruh dari dampak teknologi dan media sosial, Mas. Menurut Mas sendiri dari dampak media sosial, Mas ini kan mesti kan di media sosial mesti kan kalau misal latihan pun atau memberikan juga kan mesti kan ngupload ya, pastinya kan ya nggak mungkin kan. Nah itu apakah Mas pernah mendapatkan beberapa kritik positif atau kritikan ataupun penilaian positif dari yang penggemar Mas sendiri? Kalau kritikan gitu, kalau kritikan nggak ada. Karena kan nggak ada, jadi hanya positif ya, Iya. semangat gitu ya. Jadi kalau misal Mas kan ada saat pertandingan, Mas kan ada dari pelatih, penggemar ataupun panitia kan pasti memiliki harapan tinggi. Masnya itu juga, Mas itu dalam menanggapi itu tuh bagaimana? Menanggapi hal-hal itu kan berpengaruh juga. Terus ya, Nggak pasti nggak ingin kalah. Memberikan yang terbaik. apa itu kan berpengaruh juga ya, pastinya akan menjelaskan. Artinya, oke, bagaimana Mas ini menangani tekanan dan ekspektasi dari para penggemar di stadion ya, nah, ataupun dari penggemar lawan atau apa, terus bagaimana mendapatkan misal Mas ini kayak di media sosial ya, kan Mas kan belum pernah dikritik ya sebelumnya, tapi jika suatu saat nanti Mas kritikan dari fans lawan ataupun orang lain itu cara menanggapi Mas itu seperti apa? Apakah emosi atau apa? Ya, kita tunjukkan aja ke depannya lebih baik. Oh betul. Jadi nggak ada emosi pun nggak ada. Iya, biasa biarin aja ya. Biarin Mau aja. bilang apa? Iya. Kita tunjukkan aja yang terbaik. Jadi Mas ini dari mulai menekuni satu kemarin itu dari mulai usia berapa? 15 Oh berarti SMP. dari 2018. Dari berapa kali? Ya sekitar 5 tahun yang lalu Iya. Udah lumayan bagus ya. Jadi 5 tahun itu udah mendapatkan juara Porprov emas. Berapa Mas? Berapa? Kalau di rumah itu ada 13 emas ya. Kemarin yang paling tertinggi itu juara Porprov ya. soalnya itu kan ada yang dapat medali, ada yang enggak. Nah inilah salah satu atlet yang cukup berprestasi ya di Jaguar ini. Mungkin dari siapa Mas Arif? Mas Arif jadi mungkin kedepannya bisa menunjukkan lagi, mungkin bisa masuk prapon atau pon gitu kan. Pon kan tahun depan ya. Udah seleksi belum Mas? Enggak ada kelas. Enggak juga sih. Saya kelas 6 enggak ada kelas. Pokoknya kita jalan saja, mungkin Mas Arif bisa berkembang karirnya lah. Terima kasih ya Mas.
Hmm.